Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my video. Oke, guys, ini udah part berapa ya? Kira-kira gak tahu 3 atau 4 gitu. Nah, alasan aku membuat video ini adalah karena banyak banget adik-adik tingkatku yang mau ikut KM5 dan masih bimbang. Jadi banyak banget nanyain, "Teh, itu jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat video aja." Oke, karena durasinya mungkin bakalan agak panjang ya, karena mau sharing ini mah, sharing sedikit pengalaman yang aku rasakan selama penugasan. Kemarin itu ada yang bertanya, apa sih benefitnya ikut kampus mengajar Teh? Kira-kira apa ya benefitnya? Oke, adik-adik, benefitnya dalam suatu kegiatan atau program tentu banyak ya, dan itu tergantung juga kepada kita yang memang berperan aktif di dalamnya. Oke, yang pertama relasi ya. Relasi dengan sesama mahasiswa tentunya dari berbagai universitas dan juga berbagai program studi. Teman-teman akan disatukan dalam sebuah tim, dan orang-orang ini adalah orang yang sama sekali tidak kita kenal kemungkinan besarnya. Namun ada juga memang yang satu jurusan, yang satu universitas ada juga, tapi itu tergantung juga kan di sananya akan menempatkan kita di mana gitu kan. Nah, khusus untuk aku sendiri, 6 orang dalam satu tim ini berbeda-beda prodi, tapi ada yang satu universitas. Jadi di aku ini saat ini ya, ada dari UPI, Unsil, kemudian Unigal, dan juga ada dari Untas. Relasi ini tentu teman-teman semua udah paham gitu ya. Relasi memperbanyak pertemanan, artinya kan kemungkinan di masa mendatang bisa aja kita berkolaborasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidang kita gitu. Meskipun bidang kita berbeda, tapi kita bisa berkolaborasi di kemudian hari, dan itu bisa memberikan suatu karya yang wah mungkin saja bakal terjadi gitu. Selain itu, tentu pengalaman yang berharga, pengalaman dan juga ilmu. Pengalaman dan ilmu kenapa disatukan? Menurutku di sini saling berkaitan. Pengalaman di sini memang erat kaitannya dengan keseluruhan ya. Dan ilmu artinya kita bisa mengambil segala hal, mengambil hikmah segala hal yang kita lakukan, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Selain itu juga cara berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa itu kan jadi suatu pembelajaran. Yang tadinya kita hanya duduk di kelas belajar menerima materi dari dosen, ataupun kita sehari-hari, setelah itu organisasi, setelah itu pulang ke rumah, dan jarang sekali kan berkomunikasi secara langsung dengan siswa kecuali ada observasi, dan itu pun yang jurusannya memang linier, yaitu PGSD ataupun PG PAUD dan pendidikan yang lainnya misalkan. Nah, bagaimana dengan prodi-prodi yang non pendidikan gitu ya? Mungkin akan bertemu anak-anak itu bisa jadi di keluarga yang punya adik, yang punya ponakan, ataupun di lingkungan sekitar tetangga, tapi kan tidak sepenuhnya memberikan pembelajaran gitu ya, dalam arti konteks yang berbeda. Nah, di sini juga kita belajar, dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Selain itu, bagaimana juga cara berkomunikasi dengan para guru yang memang lebih di atas kita. Nah, bagaimana berbicara dengan orang tua siswa gitu ya. Kemudian bagaimana juga berkomunikasi dengan dosen DPL. Kita kan punya DPL juga, dan DPL ini kan tidak tentu dari dosen universitas kita gitu, karena kan banyak juga yang daftar dari berbagai universitas para dosen. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi dengan dosen terkait dengan laporan-laporan kita, terkait dengan kegiatan kita sehari-hari, apakah ada kendala per minggunya, itu kan juga cara berkomunikasi. Selain itu, yang sudah pasti juga dikonversi. Sebetulnya dikonversi itu 20 SKS, namun pada kenyataannya memang setiap prodi itu berbeda-beda, dan saya memang linear ke PGSD di semester 7 pelaksanaannya, sehingga 20 SKS ini memang dikonversi gitu. Ada juga rekan saya di mana dia sedang melaksanakan
KM 4 ini pada semester 5 dan masih banyak matkul wajib yang harus dia ampu, sehingga dosen pengampunya itu mau tidak mau mahasiswa tersebut harus masuk gitu ketika perkuliahan. Dan akhirnya di konversinya itu tidak 20, jadi tergantung kepada program studi masing-masing universitas gitu, dan juga semester berapa Anda sekalian mendaftar gitu. Kalau di univ saya, di UP Kampus Tasikmalaya, program studi PGSD merekomendasikan mengikuti kampus mengajar itu di semester 7. Meskipun memang dari Kemendikbud dibuka dari semester 5 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi kalau misalkan bentrok antara kuliah dan kampus mengajar juga akan membebani kepada diri kita sendiri kan gitu. Makanya harus dipikirkan matang-matang mau ikut semester berapa. Harus kita analisis dulu nih, semester 5 kira-kira banyak matkul wajib gak ya gitu kan. Terus bagaimana juga dosennya, apakah memperbolehkan kalau misalkan kita ikut kampus mengajar, seperti itu. Jadi kita perlu menganalisis dulu situasi dan kondisinya, dan selebihnya adalah kita survive sama lingkungan sekitar dengan keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat kita penugasan. Selebihnya mari mantapkan hati, siapkan berkas-berkas, dan juga siapkan mental kita. Lalu daftarkan dirimu segera di KM 5. Semangat! Oke guys, sekian dulu ceramahnya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum.